Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya ke Bang Dhanil tadi melanjutkan pertanyaan saya sebelum jeda. Bang Dhanil, dari tadi kita bahas mengenai PDIP, mengenai KIB, banyak yang bertanya-tanya apakah KIB solid. Tetapi juga kemudian saya baru memberi kesempatan ke Bang Dhanil untuk menjelaskan seberapa solid sebenarnya KKIR. Itu satu. Yang kedua adalah kalau memang disepakati baca presnya adalah Pak Prabowo, apakah sudah disepakati dengan PKB siapa cawapresnya atau bagaimana kondisi di KKIR? Kalau ditanya seberapa solid, ya solid banget, Mbak. Jadi kalau bahasa apa pakai banget. Jadi insya Allah solid banget. Jadi yang jelas pada hari ini Pak Prabowo, Caimin masih bicara terus-menerus karena keputusan siapa yang menjadi cawapres Pak Prabowo itu akan ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Imin. Itu pertama. Yang kemudian yang kedua tentu banyak pertimbangan. Pertimbangannya tentu pertimbangan kuantitatif di satu sisi lain adalah tentu pertimbangan kualitatif. Kalau pertimbangan kuantitatif tentu Pak Prabowo dan Gus Imin juga memperhatikan faktor elektoral. Pak Prabowo juga berharap tentu cawapres yang mendampingi beliau itu bisa melengkapi elektoral Pak Prabowo yang hari ini tertinggi. Kemudian yang kedua, secara kualitatif tentu kita bersepakat tadi secara ideologis untuk memahami dan bersepakat dengan core value kebangsaan kita, dan itu penting sekali, NKRI, Pancasila, dan sebagainya. Dan kemudian tentu secara sosial, secara politik bisa melengkapi kekurangan capres yang ada, sehingga akan memperkuat proses kampanye nanti, juga proses ketika Pak Prabowo dan cawapresnya memimpin Indonesia. Kira-kira begitu. Bang Dhanil, definisi solid banget ya Anda sebut tadi, itu apakah diartikan atau bisa dimaknai bahwa Caimin dalam hal ini Ketua Umum PKB akan tidak ada perbedaan pendapat dengan Pak Prabowo atau Gerindra dalam hal ini soal cawapres, atau dengan kata lain apakah sosok cawapres nanti tidak akan membuka potensi PKB dan Gerindra cerai sehingga KKIR bubar? Perbedaan pendapat biasa, dan itu adalah bagian penting dari proses demokrasi, dan komunikasi politik terus dilakukan. Kemudian kedua, serumit apapun perbedaan itu pasti kami akan menemukan titik temunya, seperti apa nanti yang siapa dan seperti apa cawapres yang tepat untuk Pak Prabowo. Yang jelas Mbak Christian, kami komunikasi terus, kami pastikan mendapatkan cawapres yang terbaik untuk Pak Prabowo. Yang terbaik itu dalam arti bahwa PKB maupun Gerindra tetap dalam satu koalisi, atau bisa jadi seperti saat ini yang terjadi di KIB, ada partai atau partai anggota koalisi yang yang lebih dulu misalnya mendeklarasikan nama lain dibanding dengan anggota koalisi yang lain? Tentu kami pastikan Gerindra dan PKB tetap solid, dan tentu kami terus berkomunikasi agar partai lain juga bisa bergabung dengan KIR. Jadi tentu KIR berkepentingan untuk mengajak partai-partai yang lain bersama kami untuk mencapreskan Pak Prabowo, kemudian bersama-sama maju di Pilpres 2024. Jadi Mbak Christian, PKB, Gerindra tentu tidak ingin hanya berdua. Kalau bisa ditambah, kenapa tidak? Kira-kira begitu. Kalau bisa ditambah, kenapa tidak? Apakah Golkar bersedia untuk menambah KKIR atau bersedia menambah PDIP plus P3 saat ini, Pak Bobi? KIB pun juga siap untuk menerima dari partai lain juga untuk bergabung dengan KIB. KIB siap menerima partai lain juga untuk bergabung dengan KIB. Sama lah, KIR juga. Nah, saya balik lagi pertanyaannya. Partai lain itu apakah saat ini PDIP atau saat ini Gerindra dengan PKB? Ya, itulah yang kita tunggu dari hasil komunikasi sampai sebelum September ini, Mbak Christian. Apalagi tadi sudah ada kisi-kisi yang sudah pasti nanti setelah pendaftaran silon pertama KPU 1 sampai 14 Mei ini berakhir,
sudah pasti akan ada komunikasi lebih intens lagi dan mungkin akan terbentuk lagi satu koalisi baru lagi. Hah, koalisi baru? Kisi-kisi yang mana nih Pak Bobi? Koalisi baru yang mana yang Anda maksud? Komunikasi yang baru lah. Komunikasi yang baru yang mana? Dalam bentuk apa pemirsa mungkin bisa menafsirkannya? Ya itulah, ditunggulah setelah tanggal 14 Mei itu tadi yang disampaikan. Oke, setelah tanggal 14 Mei, apakah kami publik menyaksikan bahwa yang namanya anggota KIB itu tinggal Golkar saja karena PAN bergabung ke P3 dan PDIP, atau ada cerita lain, Pak Bobi? Ya itu nanti kita tunggu, terus terang kalau bisa, saya sekarang tidak bisa menyampaikan bagaimana akan ada kelihatan bentuknya, tetapi yang pasti sampai hari ini dan saya rasa sampai tanggal 12 Mei 1 tahun KIB pun akan masih tetap solid. Waduh, ini tadi Mas Hasto nyebut 14 Mei, 12 Mei 1 tahun KIB. Apakah ini kode keras KIB plus PDIP? Confirm? Pak Bobi? Ya itu sama-sama kita tunggu, biar sejarah mencatatkan, menorehkan tintanya lah. Waduh, masih nih tim obrolan malam belum bisa menentukan nih mau ke DPP Partai Golkar di Selipi atau nanti ke kantor DPP PAN atau justru saya harus ke Kertanegara nih, Bang Dhanil? Terkait apa tuh? Boleh, Kertanegara yang jelas pada saat ini sedang dilakukan komunikasi intens ya, dan tentu soliditas KIR sampai dengan detik ini kan agak teruji begitu karena godaan-godaan datang tapi tetap solid, dan insya Allah pasti kami berkeyakinan ada yang bergabung dengan KIR beberapa waktu ke depan. Oke, bisa sebut tanggal seperti Mas Hasto yang sangat percaya bahwa tanggal 14 Mei ada partai lain yang bergabung dengan PDIP dan P3? Saya tidak akan menyebutkan tanggal, kita lihat saja. Oke, apakah soliditas maksud Bang Dhanil dengan KKIR itu solid menutup kemungkinan berkoalisi atau dalam bahasa PDIP membangun kerjasama politik dengan PDIP dalam arti itu, Bang Dhanil? Mbak Christian, kami tidak pernah menutup kerjasama dengan partai manapun, apalagi dengan PDIP misalnya. PDIP adalah salah satu mitra kami sejak awal. Bu Mega dan Pak Prabowo bersahabat dekat, jadi secara langsung kami tidak mungkin menutup kerjasama dengan partai politik manapun, termasuk dengan PDIP. Jadi komunikasi akan terus dan bisa dilakukan dengan siapapun, dengan partai manapun. Oke, tapi saya mau bertajam soal membuka kemungkinan bekerja sama dengan PDIP menjadi lain konteks ketika bukan PDIP, karena kenapa? Partai lain belum ada capres ya, tapi kalau PDIP kan sudah deklarasi capres. Jadi ini kalau Gerindra ada capres, PDIP ada capres, bentuk kerjasama politik macam seperti apa yang bakal dilihat oleh publik kalau memang Bang Dhanil menyebut bahwa KKIR membuka komunikasi dengan PDIP? Tadi seperti saya jelaskan di awal, Mbak Christian, ada dua hal tujuan komunikasi yang dibangun oleh Gerindra dan Pak Prabowo. Pertama, tentu kita bersepakat capres dan cawapres yang sama kita usung. Kalau dalam konteks Gerindra ya, kami tentu mengusung Pak Prabowo, dan tentu kita sedang berusaha meminang dalam tanda kutip cawapres dari partai manapun, dan tentu dibicarakan dengan PKB dalam hal ini dan Gus Imin. Itu pertama, kita bersepakat terkait capres dan cawapres yang sama. Kemudian kedua, tentu kita bersepakat untuk menjaga demokrasi yang sehat. Kita ingin pastikan kompetisi kita itu menjadi ajang fastabiqul khairat dalam agama saya, itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita pastikan tidak ada yang merawat kebencian, tidak ada yang menebar kebencian, semuanya berkompetisi dengan sehat. Kira-kira begitu, Mbak. Ya, Mas Hasto, terakhir Mas Hasto. Mas Hasto, ini banyak sekali tentu PDIP mengikuti dinamika yang terjadi, banyak pandangan dari para analis bilang, wah kalau PDIP itu cocoknya dengan misalnya P3 atau mengulang kembali sejarah antara Bu Mega dengan Pak Hamzahas dulu misalnya, jadi dari kalangan santri. Atau ada juga yang menyebut, wah baiknya juga tentu PDIP mengikuti, ada juga yang menyebut ya Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Prabowo misalnya sebagai bakal capres maupun cawapres. Ini yang PDIP juga mengikuti dinamika atau narasi atau betul wacana-wacana yang berkembang di publik, Mas Hasto?
Ya, tentu saja kami mengikuti secara dinamis, mencermati, bahkan kami diajarkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri berpolitik itu dengan keyakinan dan segala sesuatunya dipertimbangkan dengan matang, sehingga ketika Ibu Megawati Soekarno Putri mengumumkan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, maka kemudian ini yang menjadi suatu fondamen kerjasama. Ya. Ini yang menjadi pijakan karena semua dilakukan dengan pertimbangan yang matang, dengan kontemplasi, maka kemudian terjadi perubahan arah kerjasama partai politik dan P3 bergabung karena banyak aspek ideologi, aspek sejarahan, kedekatan antara pimpinan dan juga kesesuaian di dalam membangun komitmen terhadap masa depan. Apalagi hubungan Ibu Mega yang sangat baik dengan almarhum Pak Maimun, kemudian dengan Pak Hamzahas dan sebagainya. Dan kita bertetangga dekat, sehingga saya sering bergurau dengan Mas Romi. Kita tinggal membuat pintu yang menghubungkan antara kantor partai. Tentu saja dari perkembangan yang sangat dinamis inilah kami terus melakukan pencermatan. Dan pada akhirnya waktu yang juga akan menentukan seluruh tahapan-tahapan konsolidasi. Hanya belajar dari pemilu 2014 dan 2019, kami percaya bahwa pengumuman calon wakil presiden lebih cepat itu akan lebih baik terkait dengan seluruh tahapan-tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang memang dilaksanakan secara bersama-sama. Ya. Dan kami pastikan kalau kerjasama dengan PDI Perjuangan itu pasti akan merasa nyaman karena kami memegang teguh etika politik di dalam kerjasama. Nah, itu narasi Mas Hasto. Kalau Mas Hasto bilang bahwa nanti waktu yang akan menjawab, tapi setidaknya tanggal 14 Mei waktu yang akan menjawab, tanggal 14 Mei partai mana yang kemudian yang juga akan menyatakan bercerai dengan kawan koalisinya. Kita tunggu nanti tanggal 14 Mei. Terima kasih Mas Hasto, Gus Romi, terima kasih Bang Daniel, Pak Bobi, terima kasih sudah join di obrolan malam. Sehat selalu buat Anda semua. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda pemirsa yang sudah nonton. Saya ucapkan selamat berakhir pekan. Saya Christian Grich pamit. Terima kasih. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.